Halo minasan, konbanwa. Watashi no name wa Altayanti desu. Imma kara nihongo o happy shitaru desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kali ini saya membahas beberapa bunkai lagi ya minasan. Langsung saja ke materi berikut ini. Oke, saya mau menjelaskan beberapa bunkai lagi pada tanggal 30 April 2026 hari Kamis, yaitu ada di bunkai nomor 101 sampai 103, itu ada trio Kotoga Arimas. Nah, ini Kotoga Arimas yang sering keluar, bedanya cuma dibentuk kata kerjanya aja ya. Oke, yang pertama saya menjelaskan yang pertama, yaitu ada Nanita Kotoga Arimas, yang artinya itu pernah. Fungsinya menyatakan pengalaman yang pernah lakukan di masa lalu. Rumusnya, kata kerja bentuk ta tambahkan Kotoga Arimas. Contohnya, sushi o tabeta Kotoga Arimas, pernah makan sushi. Yang kedua, yaitu ada Niru Kotoga Arimas, yang artinya itu terkadang. Fungsinya untuk menyatakan sesuatu yang kadang terjadi. Ini frekuensinya rendah positif ya. Rumusnya, kata kerja bentuk kamus ditambahkan Kotoga Arimas. Contohnya, Yasumi no hi uchide eago o miru Kotoga Arimas, terkadang menonton film di rumah pas hari libur. Yang terakhir yaitu ada Nai Kotoga Arimas, yang artinya juga terkadang. Fungsinya menyatakan sesuatu yang kadang terjadi, yang kadang tidak terjadi. Ini kebalikannya di nomor 102. Rumusnya di sini, kata kerja bentuk nai ditambahkan Kotoga Arimas. Oke, contohnya yaitu Basuga konai Kotoga Arimas, terkadang busnya tidak datang. Selanjutnya yaitu ada di bunkai nomor 104 sampai 105, yaitu ada Toki. Toki itu sendiri ya artinya itu ketiga. Nah, Toki bisa menggunakan partikel Futsuke ta ina no. Saya ambil contoh di bentuk tanya ya. Fungsinya, kejadian A selesai, baru kejadian B fokus ke setelah. Rumusnya, kata kerja ta tambahkan Toki. Contohnya, uchi e kaita Toki denwa ga arimashita, ketika sudah pulang ke rumah ada telepon. Selanjutnya itu bentuk I. Fungsinya menyatakan kondisi atau sifat saat kejadian B terjadi. Rumusnya, kata sifat I ditambahkan Toki. Contohnya yaitu Samui Toki kohi o nomimasu, ketika dingin minum kopi. Oke, bentuk lainnya yaitu contohnya Rizukana Toki hong o yomimasu, ketika sepi membaca buku. Dan yang terakhir bentuk kata benda no tambahkan Toki. Fungsinya untuk menyatakan waktu atau kesempatan yang diberikan dengan kata benda.
Rumusnya, kata benda ditambahkan no toki. Contohnya, byoki no toki kako yasumimasu, yang artinya itu ketika sakit bolos sekolah, tidak pergi sekolah ya. Selanjutnya dari Bunkei nomor 109 sampai 121, yaitu ada kalau i di sini artinya itu sebaiknya, lebih baik, atau boleh, bisa, atau bisa juga menggunakan dalam konteks izin. Untuk boleh dan bisa ini itu kan konteksnya dalam bersifat positif, yaitu positifnya itu yang persepsi atau yang pandangan untuk boleh atau bisa dan izin. Jika boleh atau bisanya kalau bertemu dengan positif. Nah, kalaunya kan itu bermacam-macam, yaitu diantaranya ada to, tara, nara, ba, temo. Nah, itu bisa ditambahkan positifnya dengan i, daijoubu, oke, dekimasu, atau ikemasu, dozo, kaimasen, dan lain-lain dalam bentuk positif. Nah, untuk temo, monya di sini itu sunnah ya, boleh dipakai, boleh tidak. Nah, kembali lagi ke kalau i. Jadi kenapa kalau i? Karena sebaiknya atau lebih baik, ya berarti i. Kalau diantaranya itu ada to, tara, nara, ba, te, ta, hauga, nai, hoga, runoga, kata benaga, kata benano, hoga. Oh ya, untuk ini untuk bunkei ya, yang tahoga, nahauga, runoga, ini bunkei minasan. Kayak untuk kalaunya mah cuman ada to, tara, nara, ba, te. Nah, untuk partikelnya itu yaitu ada tahoga, i, naihauga, i, runoga, i, kata benaga, i, kata benano, hauga, i. Contohnya di sini yaitu ada Hayaku neta hauga ides, sebaiknya tidur dengan cepat. Contoh yang kedua, umi yori yamano hauga tanoshi des, gunung lebih menyenangkan daripada laut. Ini bisa juga untuk kata sifat iya minasan. Untuk hau di sini bisa diartikan bagian. Oke, selanjutnya ada bunkei di nomor 130, yaitu ada runa, yang artinya itu larangan, kasar, atau dilarang, atau juga jangan. Rumusannya itu jiso tambahkan na. Contohnya di sini tabako sunna, yang artinya itu dilarang merokok. Oke, selanjutnya yaitu ada bunkei nomor 131 sampai 137, yaitu ada harus. Oke, saya menjelaskan rumusannya, yaitu negatif dengan negatif. Negatif kalau dan negatif. Untuk negatif kalaunya bisa digunakan
hanya diucapkan hanya ini dan ini saja. Dan untuk yang wajibnya itu bisa diucapkan negatif kalau dan negatif ini, yaitu wajibnya. Tapi kalau sunahnya hanya diucapkan dengan negatif kalau. Ini negatifnya secara konteks ya. Nah, untuk negatif kalaunya itu ada tao, tara, nara, ba, te, ca, ja, nakuca, nakia, dan lain-lain. Dan untuk konteks negatifnya itu ada narimaseng, nikimaseng, ikimaseng, mazui, choto, sumimaseng dalam bentuk negatif ya. Yakunai, dami, dan lain-lain dalam bentuk negatif. Lalu untuk contohnya di sini sukudai o kakana katara. Contoh yang pertama itu berarti yang negatif, yang sunah. Negatif kalau saja tuh. Untuk negatif kalau. Nah, untuk titik-titik di sini nadanya itu dipanjangkan ya. Kayak untuk bentuk negatif kalaunya. Nah, contohnya begini. Kalau tidak menulis PR, kayak memikirkan sesuatu gitu. Kemudian untuk contoh yang kedua ini versi wajibnya yang lengkap ya. Sukudai o kakana katara dami desu. Kalau tidak menulis PR tidak boleh. Nah, ini yang wajibnya ya Kak. Karena dalam bentuk negatif kalau dan negatif secara konteks ya. Negatif kalaunya ini kan kalau tidak menulis PR. Nah, negatif dalam konteksnya itu tidak boleh dami. Nah, jika kalau tidak menulis PR tidak boleh ya, yang berarti itu harus menulis PR. Kemudian contoh yang kedua yang biasa digunakan sebelumnya itu nakereba narimaseng. Contohnya di sini sukudai o kakana sukudai o kakana kereba narimaseng. Yang artinya itu harus menulis PR. Nah, yang terakhir itu ada versi nakucha dan nakia, yaitu sukudai o kakana kucha yang artinya harus menulis PR. Dan yang untuk yang kia sukudai o kakana kia yang artinya juga sama, harus menulis PR. Nah, untuk nakun di sini yang berarti tidak. Nah, untuk ca di sini T keempat yaitu kalau. Nah, yang berarti kalau tidak menulis. Dan sedangkan untuk kakanakya pengucapan secara cepatnya saja. Nah, untuk dari nakucha dan nakya memiliki arti yang sama. Oke, lanjut. Bunke harus selanjutnya yaitu ada nakutewa ikemaseng. Nah, di sini perubahannya itu i ke kute, berarti kan nakute. Nah, bentuk di sini perubahannya itu gede, yang berarti naik dan d. Nah, ini bisa dilihat ya, naik itu dirubah jadi tk dan menjadi nakute.
Contohnya, tabe nakute, artinya itu kalau tidak makan. Nah, di sini ada bunke yang mirip, yaitu te wa ikemasen dan nakute wa ikemasen. Untuk te wa ikemasennya ini yang berarti positif. Nah, artinya itu kalau titik-titik tidak boleh dalam bentuk larangan. Nah, sedangkan untuk nakute wa ikemasen bunke ini itu dalam bentuk negatif. Kalau tidak, titik-titik tidak boleh, yang artinya itu harus. Contohnya, tabe nakute wa ikemasen, kalau tidak makan tidak boleh. Selanjutnya yaitu di bunke nakutemo ii des, yang artinya itu tidak atau tidak apa-apa atau tidak perlu. Untuk rumusannya itu negatif kalau positif. Ini positifnya itu secara konteks. Nah, negatif kalau ini juga bisa sunnah ya. Nah, berarti diucapkannya itu negatif kalaunya saja. Nah, di sini negatifnya itu menggunakan naku, dan untuk kalaunya menggunakan temo. Oke, kalau untuk bentuk positifnya yaitu ada i, daijoubu, oke, dekimasu, geimasu, dan lain-lain dalam bentuk positif. Ini juga dan yang sama dengan boleh atau bisa izin, ini juga sama dengan yang ini ya minasan, yang saya jelaskan tadi. Contohnya saya ngambil contoh tabe nakutemo dai fufu des, kalau tidak makan pun tidak apa-apa. Sumimasen, tabe nakutemo dai fufu des. Ya Allah, sumimasen. Contohnya itu tabe nakutemo daijoubu des, kalau tidak makan pun tidak apa-apa. Oke, sekian dari saya. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.